luntuan kepada Guru Luntuan Tunku Ius, tanzim dan hormat luntuan kepada seluruh ummi, kaum mak yang kehadir, Mbak Suput yang berbahagianya. Luntuan lung berangkat guna dari Samalanga po sa lebih kurang teruk guna po 2:15. Tengku ne laki kesediaan lunduan tu hai menawar pi miyo te gedi hana giyu lagi oleh tengku pi hana tak ajak kena sebab ka berken ka kayim ne pegah ne pesan balung hai miyo na lewat-lewat gedi wilayah Bernun ne piyo hujung rimba tapi yo kena udaya man miyo hana lagi agak hana duk tu dan kan puai kun kan berarti tajak ke hana mengatkan karena memang nyawa adalah salah satu upaya kita untuk silaturahmi to pai dah pegah bangun ming hana ming nam dum dak menom dak ha no yo lunduan mio buat ka sip menunggu cuman menung karena basic gedanya adalah dayah kebiasaan gure-gure dayah memang berangkapat hadir di majlis taklim tentu semua ber baca kitab nyo nama materinya kali pernah long semua ber sidih di kurung kukuh yang menyangkut tentang masalah hasud, hasad, masalah kehasan. Bahasa kita kita terjemah dengan kalimat hasud, kita terjemah dengan bahasa yang jelas iri atau dengki. Dan iri dengkinya merupakan sikap ataupun sifat yang sangat berbahaya, umumnya dimiliki oleh semua orang. Perlu dari pu, perlu tabut, perlu mengerti supaya kita mufum bahawa ketika kita berada di posisi hasud dapat segera taubati, dapat segera atasi. Ada di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Putan pegah oleh Imam Ghazali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hasadu fa innahu al-mufsidu lit-ta'ati al-ba'ithu 'alal khati'ati. Sifat hasad adalah sifat yang dapat merusak segala ketaatan. Sifat hasad adalah sifat yang dapat merusak segala ketaatan dan dapat membangkitkan di atas segala macam sikap yang buruk. Ini ada kunci bahasanya. Dengan gara-gara katanya bersifat hasud, bersifat iri, bersifat dengki, punya sifat bagitanya orang beriman terhadap saudara katanya, agar nikmat atau apapun yang dimiliki oleh saudara katanya yang tak upaya bergadah, tak upaya berela, yang hasudnya dapat mengakibatkan munculnya sikap buruk yang lain. Yang bahaya. Bahkan ladu murung sentimen ngengop ngen tetangga ke. Gara-gara na hasud lah mati. Bahkan ladu murung na clash, na masalah, na konflik ngen sahabat ke. Yang gara-gara hasud. Jadi hasudnya dapat mengakibatkan aneka ragam keburukan yang lain. Gara-gara hasud getanya bengeh ke gop. Gara-gara hasud dapat memunculkan sikap adu domba. Gara-gara hasud getanya berencana untuk menzalimi orang lain. Yang gara-gara hasud. Maka sifat hasudnya baik tak miliki le getanya. Atau minimal mio tekedi dibedah sifat hasudnya lewat hati. Buta tupat posisi getanya. Dan dapat merusak segala ketaatan.
pahala ibadat yang tak pubut rela gara-gara hasud. Pahala puasa yang tak pubut rela gara-gara hasud. Pahala ubena aneka ragam ibadat yang tak kerjakan rela gara-gara hasud. Wa innahu da'ul udhalul ladzi yubtala bihil kathiru minal qurra'i wal ulama'i fadlan anil ammati wal juhali. Sifat hasud tak ibaratkan dengan sakit yang dipelajari oleh ahli medis. Tak ibaratkan bahasa haji adalah sifat hasudnya merupakan penyakit yang kronis. Anda tahu penyakit kronis? Penyakit yang kaparah tatat. Kabrat. Namanya bahasa keren jika kronis. Penyakit yang kaparah tatat, penyakit yang kabrat-beratan, penyakit yang memang kadang-kadang nak ubat, tapi ada tajib ubat, agak sulit kemungkinan untuk pulih, untuk kurang. Nyan gekun dengan penyakit kronis. Dipegah oleh Imam Ghazali, nyan sifat hasud merupakan sifat yang pada tingkatan penyakit kronis. Bahaya. Ya, bahaya. So, yang mempunyai sifat hasudnya yubtala bihil kathiru minal qurra'i wal ulama. Kebanyakan yang terjangkit penyakit hasud, iri dan dengki adalah para ahli baca Al-Quran, para qurra, dalam bahasa Arab ketulis, para ahli baca Al-Quran, para ahli hafizul Quran, dan para ulama. Jadi kebanyakan yang terjangkit penyakit hasud adalah para ahli pembaca Al-Quran, urang carang, dan para ulama. Fadlan anil ammati, lebih-lebih lem orang awam wal juhali dan orang-orang jahil. Lebih-lebih lem orang awam dan orang jahil. Jadi ketulis dalam kitab mana penyakit hasudnya di dua para pembaca Al-Quran, urang-urang carang, dan di dua penyakit hasudnya ate para ulama, lebih lem ba urang awam dan urang jahil. Menan menulis dalam kitab. Di kita yang biasa bahasa haji membalik tak pakai biasa. Takun lagi kita yang biasa mana? Yang penyakit hasud memang na ba mandum urang. Lagi kita yang biasa. Penyakit hasud, penyakit iri dengkinya na ba mandum urang. Lebih lem ba ulama. Kau menan biasa tak pakai kalimat. Nyan kalimat yang model menang salah susunan kalimat. Yang betul susunan kalimat wate tak pegah adalah lagi tulis oleh Imam Ghazali di dalam kitab penyakit hasud di dua bab para pembaca Al-Quran dan urang-urang carang, i dua bab para ulama, lebih lem parah, i dua bab urang jahil dan urang awam. Jadi menyo tak pakai bahasa kita yang awal penyakit hasudnya na bagi tanya lebih lem ba ulama. Sama dengan penyakit hasud yai dua ba ulama lebih parah ni ba penyakit hasud yai dua ba urang awam. Padahal menurut keterangan dalam kitab penyakit hasud yang di dua ba urang awam dan urang jahil yang lebih parah ketimbang penyakit hasud yai dua ba ulama. Kira-kira info? Jadi bekle dah pegang, bekle dah pakai kalimat awal apa? Dia duduk dengan orang mesti dah pegah-pegah masalah hasud. Hai kita yang mandum nak hasud. Lebih lem bak tungku bebe raya hasud. Yang pakai bahasa yang lain, yang bahasa mutukar, yang bahasa membalik ya. Bahasa yang betul dalam kitab penyakit hasud memang idua bak para ulama dan para pembaca Al-Quran lebih lem parah idua bak orang jahil dan orang awam. Beda tingkatan. Baik tak balik lagi dia tak balik bahasa seakan-akan mufhumji bak ulama bak tungkunya lebih raya hasud ketimbang bak urang jahil. Padahal bak urang jahil lebih raya hasud ketimbang bak ulama. Bahkan karena urang jahil ketika hasud pun nilai anak kita puas roh hasud. Urang jahil waktu itu biat sifat hasud pun nilai anak kita puas pidro ke kairi. Kadengki ke kegam anak kita teh api.
muka kepra ju. Lừa ka pui kun lừa hana gete karena gak nyan jahe awam hantam pernah gia bet hana gede cara taubat kiban cara getaubat pat gemulai pun taubat kiban metode taubat putra yang telah lakukan tahap awal untuk taubat dari penyakit hasud hana gede. Jadi lừa pertama hana getupat posisi draw ge kai tu biar hasud, yang kedua hana gede cara taubat. Di ulama ada nahasud di dalam hati, di para tungku misalnya terpegang nahasud di dalam hati, tetapi hasudnya gede yang kai beda hasud. Yang tukang putih hasud lama tega yang so, yang ke ilmu yang gebuat berasa. Ilmu yang ke semua buat kurang berasa. Ipu beda tu hasud le nafsu buat ipu beda hasud le nafsu. Isa le ilmu yang ke nyan hasud ironya. Kalau dupai lepun, ilungnya ke hasud. Oleh yang kedua, ada hasud-hasud di ulamanya gitu taubat. Karena kalau kitab dipelajari, kalau buku yang dibaca, kalau gure tempat dia buat, le petunjuk-petunjuk dari gure ketika bermaksiat kita akan bertaubat. Cara bertaubat ji muyo penyakit muno terpubuat muno cara taubat. Muyo buat salah medih terpubuat, yo muno cara terpubuat kebaikan untuk tertaubat. Jadi kan depan dulu. Jadi ini pertanyaan ji. Sobrat parah hasud di dua bau orang jahe ngau orang alim. Bau orang jahe. Hatta ahlakahum wa auradahumun nar. Sehingga penyakit hasudnya dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Penyakit hasud yaitu para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran dan urung-urung carang, yang penyakitnya dapat mengantarkan mereka ke dalam neraka. Penyakit hasud yaitu ulama, yang penyakit hasudnya ulamanya akan mengantarkan ke dalam neraka. Penyakit hasud yaitu orang awam dan orang jahe yang hatim yabut, yang juga akan mengantarkan mereka menjadi penduduk neraka. Ama tasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adakah tidak engkau mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitatun yadkhulun nara bisitatin. Ada 6 kelompok kata Nabi. 6 kelompok, 6 perti, yang perti dan kelompoknya akan masuk ke dalam neraka. Pakan tamang dalam neraka dengan sebab nambah sifat jelek baik dua baurangnya. Nambah kelompok yang kelompoknya akan tamang neraka ngan gara-gara memiliki nambah sifat jelek. Mudah-mudahan sifat jeleknya baik dua bagdeo. Atau miotu kedi dua bertatoh cara pubat, bertatoh tangkis. Bertatoh cara menghindar. Buta doa cara persiblah draw tu. Pertama saya pegah Nabi al-arabu bil asabiyati. Bangsa Arab akan masuk neraka dengan asabiyah, fanatik buta terhadap bangsanya. Kamu akan bangsa Arab? Kenal biasa bangsa Arab, bangsa Arab je buat berangkat puak. Bangsa Arab. Bangsa Arab kan bangsa Nabi yan. Ikamoyo kan bangsa Nabi. Yan. Pulam Al-Quran kan geputun kan bahasa Arab. Pulam penduduk syurga gemututu kan bahasa Arab. Ya benar. Jadi tapu bangga drawatu dengan bangsa Arab. Atas dasar fanatik buta. Asabiah gekun. Ta'assub fanatik buta. Sehingga tak jelekkan bangsa yang lain. Kamu mengarah, bangsa lain pun panena ya. Bangsa Aceh yang tertupatan. Bangsa Aceh, bangsa Ajam gitu. Puai ya. Emang itu hanya tamri ya kan, karena itu bangsa Aceh. Biasa itu kena ada kung ya jamun ku lebih bangsa Aceh, bangsa Telubeh, bangsa Tikom tu ya. Yang bahasanya ya, yang asabiah gitu na, fanatik buta, sehingga kadang-kadang nak buat yang ipu buat le orang Aceh tanggapnya betul. Ada nama yang ipu buat le bangsa Aceh betul mendum. Pandai je menan. Yang betul tak akui yang betul, yang salah payah terputupan yang salah.
Dia hanjit ta samara. Ta samarata. Hanjit ta pegai ni. Bangsa kita yo thì bangsa lebih. Bangsa lain bukan ni. Pulom tu nak tak pakai bangsa lain justru. Oh bangsa pulin ya. Hanjit. Dia tanya keturunan Tungku. Hanya tidak bangga-bangga dro dengan keturunan Tungku. Dengan keturunan Aulia misalnya. Pak cik long Aulia. Pak cik kata Aulia. Kata. Hanya mana haji ukuran hanya bak bangsa. Ukuran hanya bak ras. Ukuran hanya bak suku. Ukuran hanya bak kelompok. Keninan ukuran kebenaran. Puasit ukuran kebenaran gedaya, wate pegah haba, wate pubuat sesuatu, na cocok lagi Al-Quran, na cocok lagi kitab, na cocok lagi lam hadis, mio cocok. Tuang. Mio na cocok, berangkat so bang thai gede. Ya benar. Dan hanjat sit gedaya tak lecehkan bangsa Arab, hanjat tak lecehkan bangsa Arab. Menjadi kedina orang Arab salah. Kibat, tak ingat ke? Orang pembuat salah baik dadut. Tak ingat. Yang giyu Nabi pun ketika kita berada di satu posisi di mana kita tak kala na orang pembuat maksiat atau orang pembuat salah, yang baik dadut orang salahnya. Justru dia dadut gaknya makin menjauh dengan kita. Dia kamu tunggu. Nah orang yang pembuat maksiat Mujai kamu kenan bat tempat maksiatnya miat tu nak orang yang pembuat maksiatnya anjut. Tak carut orang pembuat maksiatnya tak kun kunek, tak kun kuyah macam-macam. Jut. Anjut. Karena mio tak cegah maksiat, tak pelaku maksiat, justru puan awak maksiatnya akan menjauh dari kamu tungku. Alah put aja buat tungku yang berusaha bang denak ya lu. Putai abuk dengan kunyang berusaha ke caruk ni habis bahasa ke caruk gara-gara tak buat maksiat. Yai kun le urang jahi. Jadi orang yang buat maksiat, orang yang buat salah, baik tak hina, baik tak rendahkan, baik tak lecehkan, baik tak carut, tapi tak ingat. Bebe tak ingat. Oh masalah lihat tak ingat, hanai peti. Ya urusan roy ngan Allah tanggung jawab kita ya, ingat. Gimana? Itu nak nyukmin, nerempak nyukmin dengan jajak barau. Ya thumrah batu pin gitu. Tiba-tiba nak nyukmin tengah buat maksiat. Nyampe bangku thumrah darhom teu koi. Nyendam iku gedayon tu dendam. Oleh yang kedua bungeh iku gedayon, yang keleh je hai tem ya beun dah. Tapi kiban sit dah heuy. Tak pegah begot-got, tak lapor ba urang si kena sai haji. Tak pegah begot-got. Jadi menyongan cara got-got tak pegah na pengaruh, hana perle tak pakai cara yang keras, yang kasar. Menyo tegas je. Tegas hana getam dalam agama, tapi yang baik gatha. Menyo gatha baik. Nya yang pertama. Pertama orang Arab yang fanatik buta tentang kebangsaannya. Yang bergahi Nabi gara-gara fanatik buta dapat mengantarkan mereka ke dalam neraka. Yang kedua, wal umara bil juri. Para pemimpin yang punya sifat sewenang-wenang. Para pemimpin yang punya sifat sewenang-wenang. Pemerintah sewenang-wenang terhadap rakyat, dizalimi rakyat. Dikala pemerintah atau pejabat-pejabatnya dizalimi rakyat, puas ketanya rakyat dia tak carut pejabat. Hanjat carut pejabatnya, hanjat tunak pejabatnya, hanjat. Hana arti tak bet tiap support, tak dua bab majlis taklim malam tak meratib tak putar bom sabah, muya ura-ura tak merempak ngeraka-rakan gaduh tak carut urang lah. Orang lain pemerintahnya ke orang Islamnya, orang berimannya. Para pemimpin-pemimpin yang zalimnya memang zalim, biji salah. Tapi cara cegah kesalahan jika gara-gara tak carut lagi dia.
Bila tak dua-dua ngangan tak cerita-cerita pemimpin-pemimpin yang zalim, ujung-ujung buat tak carut mubah. Yang napui kita yo pertama dosa. Narti dia buat ura. Yang pahala buat kita yo gejuk ke gap. Dia ke orang yo nonton bah api kan. Nonton bah api, tidak buka-buka cen. Urang keun ke Jokowi. Macam-macam dungkai carut. Bapak Jokowi duduk-duduk gerang. Di urang yang tukang carutnya baro tupuk nak galang nak giak beuk hai baro. Beklam nak sembahyang tahajud, malam baro nak sembahyang tasbih. Trip-trip dia sembahyang. Yang pahala ibadah ke ya. Habis ge buun oleh Allah Taala gejuk ke dia ke bapak Jokowi. Ana yo ne. Dia berangkau. Yang membeur-beur latih tu. Bek putu biat. Bek pegah. Ni yang membeur-beur latih tu, kakak membeur latih tu mantang, bek roh tak apa. Tak pegah. Nyambe. Betul nah. Yang payah tu, dia kata buat. Mampu si guna dia buat. Payah dia apa, entah usaha untuk bek takun ke gop. Ni ingat ju ilong ko jai kalau ya buat datang menjadi taklim long hadir ubena semayang long pu buat. Ya. Bacu-bacu sepuh ilmu agama kalung tepu. Masa tiba-tiba ibadat long, pahala buat long yang tiba-tiba kagak ajuk ke gop gara-gara long kun ke gop. Jadi watak kunuk tanuk kun ke gop, tak ingat ju amal ibadah ro tu. Oma, nyo berusaha tak jai kalung buah, mana mungkinlah lu ajuk ke gop. Yang mana tak ingat supaya mangat mutun beru takun ke gop.